meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Hijau teduh mengalun di sepanjang perjalanan mudik, membawa rasa rindu yang perlahan menemukan rumahnya kembali. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C. Kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan C. Yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Semua warna mengalir ke satu tempat. Rumah, tempat ternyaman untuk kembali pulang di setiap Ramadan. Temukan kehangatan warna Ramadan bersama Nippon Paint. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Lengkapi rujukan informasi Anda seputar peristiwa terkini yang menjadi perhatian publik Nusantara. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Bersama narasumber terpercaya, mengelaborasi dan mengonfirmasi topik terkini, tajam, mendalam, dan komprehensif. Ikuti Sapa Indonesia Malam pada hari dan jam berikut live di Kompas TV. Didukung oleh Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. You ever try something and like, wow, that's Miseda. Pertama coba, oh, this hits. Ini pilihan saya. Sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Just one slurp and you'll get it. It's great. Good. It's everything you want in a noodle. Bold aroma, rich taste, in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka. Dari Indonesia hingga dunia. Sedapnya berkualitas. Cobain aja. Pedas banget. Miseda, pilihan saya. Favorit semua. Dari Wings Food. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan masih membahas terkait Selat Hormuz yang saat ini ditutup dan bersama Mbak Dina Praptoraja. Mbak Dina, kalau tadi sudah disebutkan bahwa akan banyak negara yang terdampak jika Selat Hormuz ini ditutup dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Apakah ini artinya negara-negara besar lainnya yang sebenarnya tidak ikut terlibat dalam apa yang terjadi saat ini akan ikut turun tangan, akan turun dalam hal militer juga terkait dengan hal ini? Kalau dalam hal pengaruh mereka sudah turun ya, per kemarin 28 Februari di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sudah terjadi kegaduhan karena negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Perancis, kemudian Cina, Rusia itu sudah adu bicara di sana mengajukan permintaan emergency meeting ya. Sorry, Amerika Serikat nggak termasuk di situ. Tapi kita lihat bahwa poinnya di sana adalah negara-negara ini berusaha untuk meredam suasana. Ya. Dan satu catatan di sini, Dewan Keamanan PBB itu sebenarnya punya keterbatasan kalau soal Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz ini bukan international water, bukan laut lepas ya yang bisa diatur oleh internasional. Wilayah ini jatuhnya wilayah teritorial, laut teritorial yang dikuasai oleh Iran atau Oman. Jadi sebenarnya kemarin ketika Menteri Luar Negeri Oman itu bersuara
sudah diupayakan semaksimal mungkin mereka menjadi mediator ya kan sampai tanggal 27 Februari loh. Dan hasilnya menjamin bahwa Iran itu sebenarnya sudah let go, sudah nggak punya lagi itu program senjata nuklir. Dan bisa dijamin mereka mau bekerja sama. Dan kalau saya lihat dari sejarahnya sebenarnya itu satu-satunya jalan ya untuk Iran. Karena mereka sendiri juga terjepit. Jadi nggak mungkin sebenarnya mereka punya agenda yang lain. Satu yang mungkin Indonesia miss itu ya. Tapi kalau secara hukum laut internasional, ini adalah bagian teritorial Iran dan Oman. Apakah memang diperbolehkan satu negara menutup jalur transportasi yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh banyak negara terkait dengan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini minyak? Justru frame-nya, kalau saya perhatikan, kita harus nggak bisa melepaskan ini dari kasus yang berkembang di Israel-Palestina. Dan pembentukan juga Board of Peace. Iran itu sudah dituding berkali-kali oleh Israel maupun Amerika Serikat menjadi pendana dari Hamas. Dan kita tahu Hamas itu menjadi pemain satu-satunya yang sekarang dianggap menghambat agenda dari Israel maupun Amerika Serikat di Gaza. Dan kalau kita memang peduli ya, Indonesia peduli betul dengan agenda Palestina, sebenarnya kita preferensinya itu justru supaya Iran itu dihormati wilayah teritorinya dan dijamin keamanannya dan dibawa ke meja negosiasi dan bukannya diserang secara militer gitu. Jadi kalau Amerika Serikat menunjukkan kekuatan full dan bahkan sudah Israel udah jelas-jelas yang membuat kampanye bahwa dia punya operasi militer besar Lion's Roar gitu, itu menunjukkan bahwa nggak ada ruang negosiasi itu. Justru kita yang menginginkan stabilitas di Palestina harusnya melihat ini. Situasi ini terkait, betul-betul sangat terkait. Jadi kaitan antara perang geopolitik yang besar yang kemudian mencakup Rusia dan Cina yang eksistensinya juga jadi terganggu gara-gara ini ditutup, dan kaitannya dengan proses perdamaian di Israel-Palestina ini sangat-sangat lekat. Kalau bicara soal peran dari Indonesia sendiri, apakah dari hal kemampuan sebagai mediator, Indonesia bisa dikatakan cukup mampu dalam hal itu? Kita tidak bisa lompat logika. Satu, kita maju ke dalam peranan sebesar itu ya, kita jelas harus mempersiapkan orang-orang yang tepat, resources yang memadai, dan juga membaca situasi dengan tepat. Menurut saya Turki, Oman, Qatar, Bahrain, bahkan Saudi itu sudah melakukan berbagai macam bentuk tekanan dan ada yang sudah melaju sampai ke meja perundingan beberapa kali. Mentoknya di siapa? Tidak bisa membendung Amerika Serikat maupun Israel. Jadi saya meskipun Indonesia sudah ada di Board of Peace. Justru statement yang dikeluarkan dari Kementerian Luar Negeri, saya ada concern di sini ya, itu sama sekali tidak ada rasa duka cita terhadap Iran atau prihatin bahwa telah terjadi serangan besar terhadap Iran. Yang menarik di sini artinya, apakah Indonesia memang sudah betul-betul digerakkan agenda luar negerinya oleh Amerika Serikat? Baik. Karena kalau kita dalam posisi mencari peran sebagai mediator, kita harus netral di situ. Baik. Terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi dan juga pengajar hubungan internasional Sinergi Policy, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Dina. Selamat sore Mbak Cynthia. Saudara Presiden Prabowo Subianto siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Pemerintah RI juga menyerukan seluruh pihak untuk menahan diri serta mengutamakan dialog dan diplomasi.